Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan instrumentasi bioteknologi. Kali ini kita akan membahas di pertemuan ke-6. Kita akan membahas tentang beberapa peralatan yang digunakan untuk sterilisasi. Ya, uh, nanti kita lebih membahas metode sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Nah, harapannya ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, di mana Anda dapat melakukan identifikasi beberapa alat yang digunakan untuk sterilisasi basah seperti autoclave ya, teknik boiling dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sterilisasi kering seperti beberapa alat, ada oven, radiasi, kemudian ada biosafety kabinet juga. Nah, selanjutnya Anda memahami prinsip kerja dari alat tersebut dan paham bagaimana cara penggunaannya ketika Anda melakukan penelitian dan praktikum di laboratorium. Oke. Nah, berkaitan dengan sterilisasi, tentu ini kita paham ya, ada sesuatu hal yang dilakukan untuk tindakan pencegahan ya, tindakan pencegahan yang dilakukan agar terbebas dari suatu kontaminan ya. Di sini kontaminannya adalah mikroorganisme dan beberapa ini adalah beberapa pengertian ya berdasarkan dari beberapa peneliti ya yang berkaitan dengan sterilisasi ya. Tentu organisme di sini baik bakteri, virus, fungi dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang menjadi tujuan sterilisasi? Tentu ini yang pertama kita melakukan menghindari terjadinya penularannya. Seperti halnya yang kita lakukan dalam proses protokol kesehatan ya, supaya kita tidak tertular virus COVID-19 ya, kita harus menjaga kebersihan dari tubuh kita gitu. Sering mencuci tangan itu adalah untuk dalam upaya mensterilkan tubuh gitu. Kemudian pakai masker, yaitu sebuah alat pelindung ya. Kemudian yang kedua itu alat-alat dapat dipergunakan sewaktu-waktu ya. Jadi alat yang kita gunakan itu tidak ada kontaminan ya, sehingga tidak memberikan bias terhadap hasil yang kita lakukan nantinya. Kemudian bagaimana kita melakukan pemeliharaan terhadap alat tersebut lebih tahan lama ya. Sterilisasi sendiri tentu memiliki tujuan untuk mematikan semua mikroba atau mikroorganisme yang terdapat dalam wadah lingkungan di mana kita melakukan pengerjaan. Nah, sterilisasi yang tidak baik itu dapat menghasilkan penyebaran mikroba dan menjadi sumber kontaminannya. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan sterilisasi yang baik ya, tidak sesuai dengan standar, tentu ini akan memberikan hasil yang tidak maksimal atau memberikan kontaminan terhadap hasil yang kita lakukan. Nah, kadang kita berpikir bahwasanya sterilisasi itu sama dengan perebusan, tetapi beda halnya ya. Perebusan itu tentu mematangkan sebuah material ya, apakah itu bahan baku pangan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sterilisasi itu untuk tujuannya untuk mengkontamin. Nah, ini ada beberapa yang umum ya untuk sterilisasi basah sendiri. Itu ada teknik dengan menggunakan autoclave, boiling, kemudian ada uap mengalir, dan beberapa sterilisasi dengan menggunakan kimiawi seperti larutan PAA ya, atau parasit acid ya, parasitic acid ya, sebagai medium sterilisasi. Kemudian ada alkohol 70%, natrium klorida dan lain-lain sebagainya. Nah, Oke. Kita masuk ke dalam sterilisasi dengan uap bertekanan ya, atau menggunakan autoclave, di mana kita menggunakan alat yang disebut dengan autoclave ya, di mana alat ini bekerja pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit tergantung dari bahan yang kita ingin sterilisasikan. Jadi prinsipnya udara di dalam bejana itu diganti dengan uap jenuh ya. Jadi ada tekanan yang diberikan perlakuan terhadap alat tersebut. Oke, nah ini beberapa macam autoclave, ada gravity di displacement autoclave, kemudian free vacuum atau high vacuum autoclave, dan steam pulse autoclave ya. Jadi tergantung dengan prinsipnya. Kalau gravity displacement itu artinya prinsipnya adalah memanfaatkan keringanan uap dibandingkan dengan
udara sehingga udara terletak di bawah uapnya gitu. Kemudian kalau free vacuum itu autoclave ini dilengkapi dengan pompa yang mengevakuasi ya hampir semua udara di dalam autoclave itu kedap ya, ada tidak ada udara. Kemudian ada steam, ini akhirnya dia menggunakan uap aliran yang didorong dengan tekanan di atas tekanan atmosfer ya, sehingga dengan rangkaian berulang. Nah, waktu siklus pada autoclave ini tergantung pada benda yang disterilkan juga. Ini contohnya ya, oh maaf. Oke, kita lihat ya fase dalam siklus sterilisasi ya dengan pertama itu kita melakukan pemanasan ya, conditioning, kemudian fase pemaparan ya, uap, kemudian pembuangan uap, serta baru fase pengeringan. Jadi kita lakukan pemanasan terhadap alat terlebih dahulu, kemudian dipaparkan terhadap apa yang ingin kita sterilisasikan, kemudian untuk membuka alat tersebut harus dilepaskan uapnya, tekanannya ya. Jadi kalau seandainya masih ada tekanan itu tidak akan bisa dibuka. Kemudian baru kita keringkan alat tersebut ya, supaya jangan menggunakan alat habis di autoclave itu kan masih kondisi basah ya. Jangan, harus dalam kondisi kering dulu, bisa dikeringkan dengan oven. Oke. 80% alat dan bahan dapat disterilkan dengan metode ini. Tapi beberapa 20%-nya lagi tidak bisa ya. Beberapa contoh seperti bahan atau alat bahan consumable yang tidak tahan terhadap panas itu akan meletot ya kalau seandainya di sterilkan dengan autoclave, atau bahan seperti enzim, antibiotik ya, glukosa ya, gula itu kalau dipanaskan ya akan membentuk caramelize ya dan berwarna coklat gitu. Nah, ini juga tidak bagus. Kemudian biaya operasional cukup rendah dibandingkan metode yang lain. Temperatur lebih merata pada setiap tempat selama proses ya, cepat dan hasilnya lebih akurat ya. Nah, ini adalah prinsip kerja autoclave. Ada sumber panas yang dinyalakan, kemudian air dalam autoclave itu akan lama-lama akan terjadi mendidih ya, kemudian ada uap yang dihasilkan, kemudian ada udara dalam autoclave itu digantikan dengan uap, kemudian pada saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai maka proses sterilisasi dimulai. Jadi ketika kita ingin melakukan sterilisasi itu bisa dari awal sampai akhir itu memakan waktu bisa 3 jam ya. Cuman proses sterilisasinya hanya 15 menit sampai 20 menit saja. Cuman kan proses untuk naik suhu, mengkondisikan ruangan di dalam autoclave itu kan lama. Kemudian ketika selesai kita juga harus menurunkan suhunya dari 121, itu tidak bisa langsung dibuka autoclave-nya, tetapi harus dikondisikan dulu menjadi suhu minimal 50 derajat Celcius. Oke. Nah, ini sterilisasi basah lainnya seperti air mendidih, boiling water ya. Ini salah satu yang sederhana dilakukan oleh emak-emak ya ketika mensterilkan botol susu ya dengan cara perebusan ya. Tentu ini memakan waktu ya. Kemudian sterilisasi uap. Nah, uap mengalir ya. Misalkan ini menggunakan steam, ini salah satunya ya. Kemudian uap bertekanan dan macam-macam ya. Oke, kita cukup cepat saja. Kemudian sterilisasi secara kimiawi itu dengan beberapa bahan kimia yang bisa digunakan untuk sterilisasi. Ada alkohol 70-80%, ada iodium, ada larutan PPA, paracetic acid, kemudian ada etilen oksida. Oke, nah itu adalah beberapa teknik dalam proses sterilisasi basah. Selanjut kita akan membahas tentang sterilisasi kering. Nah, ini alatnya ya, prinsipnya kita melakukan sterilisasi dalam kondisi ruangan yang kering ya, dengan panas juga, yaitu menggunakan oven. Nah, ini lebih efektif untuk mensterilkan alat-alat seperti glassware atau alat bedah ya, yang terbuat dari stainless steel atau plastik yang tahan panas, atau kaca borosilikat juga nggak apa-apa. Kemudian seluruh proses terdiri dari pengeringan, pemanasan, pendinginan secara bertahap ya. Oke, kita lihat ya. Sterilisasi panas ini digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak efektif disterilisasikan dengan menggunakan uap air panas ya, atau menggunakan autoclave ya. Kemudian ada beberapa juga sih yang tidak tahan terhadap panas ya. Artinya kita melakukan sterilisasi dengan menggunakan metode lain
seperti UV atau filter. Ya. Beberapa contohnya adalah seperti minyak lemak, gliserin, serbuk yang tidak stabil dengan uap air. Ya. Oke, prinsip kerja oven ya Anda tahu bahwasanya oven merupakan prinsipnya bagaimana dia melakukan dehidrasi ya di dalam dengan suhu bertekanan dengan suhu yang tinggi ya sehingga mikroba yang ada di dalam benda yang kita sterilisasikan itu akan mengalami kematian karena adanya panas yang tinggi ya, yang membuat dehidrasi atau kekeringan pada tubuh sel mikroba. Oke, kita cepat saja. Nah, semua alat yang ada di laboratorium itu perlu kalibrasi. Ya, benar. Oven termasuk salah satunya, karena kita pastikan bahwa suhunya itu bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, apakah itu untuk sterilisasi, apakah itu untuk uap kadar air ya. Kalau sterilisasi menentukan suhu yang lebih tinggi lagi, 180 derajat Celcius mungkin. Kalau seandainya untuk kadar air mungkin 100 sampai 105 derajat Celcius. Nah, ini dipastikan bahwasanya memang benar diukur dengan menggunakan termometer raksa ya. Kemudian kecocokan hasil yang didapat itu dilihat ya apakah benar nggak gitu dari termometer yang kita gunakan dengan display pada alat yang ada gitu. Oke, ini perawatan oven ya, kita dapat melakukan perawatan dengan ya ketika kita melakukan sterilisasi alat glassware itu harus dibungkus dengan menggunakan aluminium foil ya supaya tidak tidak langsung bersentuhan gitu, tetapi panasnya dapat gitu ya. Jadi ini juga mencegah benturan juga gitu. Kalau seandainya terjadi benturan kaca ya tentu ini akan rentan pecah dan lain sebagainya. Jangan masukkan alat atau bahan yang mudah rusak seperti plastik ke dalam oven ya. Kalau plastik pun boleh ya, tapi plastik yang tahan panas ya. Oke. Oven sebaiknya di dalam laboratorium itu kita bersihkan ya, jangan sampai ada debu. Jadi ini juga akan mengurangi esensi dari steril dari alat tersebut. Kemudian hindari penggunaan zat abarsif ya. Ini zat yang rentan apa sih? Kemarin itu apa ya yang rentan lah gitu untuk. Nah ini kemudian melakukan perawatan pada oven ya dengan kalibrasi, mengukur secara berkala suhu. Nah, selanjutnya ada teknik pemijaran dengan menggunakan bunsen. Nah, ini ketika Anda melakukan sterilisasi dengan ketika Anda inokulasi bakteri dengan menggunakan ose, ya ada kawat ya. Nah, ini harus sterilisasi terlebih dahulu ya, agar memastikan bahwasanya sel yang tertinggal di dalam jarum ose tersebut sudah benar-benar mati gitu. Jadi kita kan menggunakan satu ose untuk setiap mikroba yang dipindahkan. Nah, itu harus dipastikan mati ya. Dan ketika Anda memijarkan, kan dia akan berwarna merah ose tersebut. Nah, itu Pak dipastikan harus dingin terlebih dahulu. Jangan mengambil dalam kondisi pijar selnya. Nah, itu sama saja membunuh bakteri ya. Jadi kita tujuannya untuk mengambil bakteri yang baru, tapi kondisi ose kita masih menyala gitu, masih merah menyala. Jadi pastikan dulu dingin baru diambil. Oke. Kemudian ketika Anda membuka tube ya, membuka media pada air Lemaire ya, Anda tentu memijarkan ya, mendekatkan posisi mulut ya, mulut botol itu di depan api. Itu salah satu proses sterilisasi juga. Oke. Nah, ini cara kerja bunsen ya, mungkin sudah pernah dilakukan di praktikum. Kita mengambil inokulasi bakteri dengan memijarkan. Nah, ini tekniknya, jangan sampai posisinya ya, ini kan pastikan benar-benar kawat platina tersebut berpijar ya, itu sudah dipastikan mikrobanya mati. Kalau seandainya hanya sebentar saja, nah kadang ada beberapa mikroba yang tahan juga terhadap panas ya, juga belum tentu bisa. Kemudian ada radiasi UV. Nah, ini adalah salah satu teknik sterilisasi juga yang
umumnya digunakan untuk beberapa kabinet ya, yang sudah dilengkapi dengan kabinet atau ruangan ya untuk membunuh mikroba juga. Nah ini kabinet di sini ada laminar airflow, ada BSC gitu ya. Prinsipnya radiasi ionik digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik. Nah ini juga bisa beberapa bahan yang tidak tahan terhadap panas ya. Misalkan kita tidak punya plastik tahan panas, botol tahan panas ya, boleh dengan menggunakan UV. Kemudian filtrasi atau penyaringan. Nah ini adalah teknik sterilisasi terhadap bahan-bahan yang sensitif ya terhadap panas. Seperti radioisotop, kimia toksik, enzim, antibiotik, macam-macam ya. Di sini kita menggunakan penyaringan ya dengan kertas membran ya yang dilewati oleh. Di sini kita menggunakan filter aparatus ya, yang Anda bisa lihat ini adalah searing ya. Searing itu yang kita klopkan ke dalam filternya, sehingga ketika kita mau mengeluarkan enzim atau antibiotik yang kita mau sterilkan itu sudah dalam kondisi steril. Nah ini diameternya macam-macam ya, diameter porinya ada sekitar 0,2 mikrometer, 0,4 ya, misalnya yang paling kecil 0,2 ini yang digunakan. Oke, lanjut ke biosafety cabinet. Nah ini yang salah satu alat yang harus ada ya ketika penanganan beberapa agen biologi yang patogen ya, yaitu biosafety cabinet. Nah ini dia merupakan dalam bentuk ruang kerja gitu yang tertutup dan berventilasi, tujuannya untuk melindungi kita sebagai pekerja ya, kemudian juga agar patogen atau agen biologis yang kita gunakan itu tidak juga menyebar kemana-mana. Nah, ini prinsip kerjanya biosafety itu menciptakan aliran masuk udara yang melindungi operator ya, operator itu yang orang bekerja yang sedang menangani sampel biologis yang berisiko dengan membuang udara ke luar melalui HEPA ya, atau High Efficiency Particulate Air filter ya. Jadi di sini sudah diperangkap dalam HEPA tadi. Kemudian spesifiknya ya dapat bekerja secara aseptis, risiko kontaminannya kecil karena di sini juga dilengkapi dengan sinar UV ya. Jadi sebelum bekerja Anda UV terlebih dahulu kabinetnya, kemudian setelah bekerja baru di UV lagi ya. UV-nya selama setengah jam minimal. Ya bisa di set waktunya. Bahkan sampai 2 jam loh. Tidak berlangsung ya, 2 jam ya kalau di sini penyinaran untuk UV-nya. Nah ini biosafety ini ya dikelompokkan beberapa level. Ada biosafety kabinet level 1. Nah ini tentu pembagian ini berdasarkan sirkulasi HEPA tadi ya, sirkulasi udara tadi, yang di mana aliran udara masuk jauh dari operator dan filter HEPA mengeluarkan udara ke lingkungan. Jadi ini cukup tidak terlalu safety ya. Berarti ini boleh digunakan untuk agen-agen yang tidak terlalu patogen ya. Seperti kita melakukan praktikum biasa seperti E. coli, Bacillus, Salmonella itu kan tidak terlalu ini. Tapi kalau seandainya virus ya atau COVID-19 itu minimal biosafety level 2 ya. Nah, ini beberapa tipe A ya, tipe A1, tipe A2. Nah, ini kelas 1 tadi ya, ada kelas 1A1, ada kelas 1A2. Ini cuma lebih ke proses kecepatan alirannya saja ya. Kalau yang A1 itu 0,35 meter per detik ya, dengan hasil filter menjadi 70 yang dipakai dan 30-nya dikeluarkan ya. Sedangkan yang A2 itu 0,5 meter per detik. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Anda bisa lihat ya. Kemudian BSC level 2, ya level 2 ini kelas BSC yang dapat melindungi operator dan sampel atau produk karena terdapat filter HEPA berlapis dengan alirannya ke bawah. Tadi ke atas ya, yang level 1 ke atas, sedangkan ini ke bawah. Udara mengandung kontaminan setelah difilter dan menjadi udara bersih. Jadi
setelah melewati filter HEPA-nya itu kondisinya sudah bersih kembali karena di perangkap patogen tadi atau kontaminan tadi diperangkap oleh si filter ya. Kesamaannya dengan BSD kelas 1 yaitu sama-sama memiliki aliran udara masuk jauh dari operator. Oke. Ini ada beberapa tipe dari kelas 2 itu ada 2A juga dan 2B ya. Ini 2A-nya bedanya juga di filternya juga sebenarnya sih. Anda bisa baca. Kemudian ini adalah 2B ya. Oke, kita masuk ke biosafety level 3. Level 3 ini digunakan untuk laboratorium dengan pengamanan yang sangat maksimum, didesain untuk pemakaian dengan bahan patogen yang sangat berbahaya seperti Ebola ya, seperti virus COVID-19 juga boleh ya sebenarnya, tapi minimal untuk virus COVID-19 itu tipe 2. Karena sirkulasi udara di dalam chamber itu sangat tertutup rapat dan semua material yang masuk dan keluar itu harus melalui passbox ya. Jadi kita juga masuk akses kita pun hanya tangan yang dilengkapi dengan glove ya, jadi tidak langsung terpapar gitu ke dalam tubuh gitu. Kita bisa lihat ini Pokemon di sini, nanti kita lihat gambarnya. Nah ini BSD3 ini memiliki level keselamatan biologis 1, 2, 3, 4 yang melindungi operator dan produk ya. Oke. Terdapat 2 kipas pembuangan atau exhaust dalam satu unit dan exhaust tunggal serta sebuah insinerator ya yang memiliki tekanan udara negatif lebih dari 0,5. Tingkat kebocoran gasnya pun sangat kecil ya, rata-rata 1 kali 10 5 cc per second per detik kebocoran. Nah ini bentuk dari BSC level 3 ini Anda bisa lihat hanya tangan saja yang bisa masuk ke situ ya, tidak bisa akses tubuh di dalam kabinet ya, tidak terpapar langsung nih, jadi benar-benar safety. Oke, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dikerjakan modul dan tugas dan kuisnya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya, jangan lupa bahagia. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.